ya, karena mereka ikhlas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirat mereka ketuk melalui arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia pasti akan ikut. Sahabat pejuang dakwah agama dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di lokasi Masjid Agung At-Taqwa. Di sini kita akan berbincang bagaimana perjalanan seorang ustadz, seorang dai, yaitu Ustadz Marwan Hasrudi SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita berada di channel YouTube Pejuang Dakwah Agama. Di channel ini kita membahas bagaimana perjalanan seorang dai, seorang ustadz, seorang tengku dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya. Mendengar kata dakwah Ustadz, menurut Ustadz apa itu dakwah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dakwah secara bahasa itu berasal dari kata da'ayun, yaitu memanggil atau menyeru. Jadi dakwah ini adalah menyuruh umat untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh umat agar tidak lupa dia kepada apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seluruh umat itu, wahai Muhammad, dengan hikmah dan selanjutnya. Jadi kata-kata menyuruh ud'u di sini adalah merupakan fi'il amr atau kata perintah. Jadi ini sebuah kewajiban kita. Sebab dalam kaidah ushul fikih dikatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Asal satu perintah itu adalah wajib hukumnya. Jadi setiap kita berkewajiban untuk menyuruh, untuk mengingatkan. Berarti dia bukan profesi, Ustaz. Maksudnya kan ada beberapa anggapan di masyarakat bahwa tugas dakwah itu dikatakan oleh mereka adalah hanya murni tugas ustadz saja. Tidak. Jadi semua kita ini pada hakikatnya adalah dai semua. Dai semua. Kita semua ini adalah pendakwah sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi ini sebuah kewajiban kita selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk menyeru umat. Jadi Muhammad ini diutus ke muka bumi ini basyira wa nadhira. Iya, betul, Ustaz. Kita diutus, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini basyira. Apa arti basyira? Basyira ini adalah memberikan kabar gembira. Iya. Ada nikmat-nikmat Allah, ada surganya Allah Subhanahu wa taala, ada balasan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Basyira memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman kepada Allah. Wa nadhira, dan memberikan peringatan bahwa setiap dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita lalai, ketika kita ingkar, ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat ada konsekuensinya. Iya, betul, Ustaz. Itu disebut dengan basyira wa nadhira. Nah, inilah tugas kita masing-masing untuk mengingatkan, baik selaku seorang dai atau selaku orang tua mendidik anak-anaknya, selaku seorang guru mendidik murid-muridnya, santri-santrinya, dan sebagainya dan sebagainya. Iya, Ustaz, betul, Ustaz. Boleh kami tahu, Ustaz, sejak kapan mulai berdakwah di Aceh Tenggara, Ustaz? Saya pulang dari pendidikan di Banten pada tahun 2008. 2008. Sebelumnya saya juga aktif berdakwah karena saya tinggal di Banten itu kurang lebih 11 tahun, dari menyantri di Pondok Pesantren Dar El Kolam, Tangerang, Banten. Kemudian melanjutkan kuliah dan mengajar di pesantren itu. Saya juga aktif berdakwah di sana. Kembali ke Aceh Tenggara pada tahun 2008. Pada waktu itu saya diterima melalui seleksi di Provinsi Aceh menjadi dai perbatasan Provinsi Aceh. Oh, pernah menjadi dai perbatasan. Pernah menjadi dai perbatasan di Provinsi Aceh. Namun ditempatkan di Subur Salam pada waktu itu. Oh, di Subur Salam. Nah, pada tahun 2008. Setelah itu pada tahun 2009 saya diterima menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, ditempatkan di SMA Negeri Perisai. Disitulah saya fokus di Aceh Tenggara, mulai berdakwah secara aktif di Aceh Tenggara.
dari kampung ke kampung. Berarti 2009 Ustaz? Iya, persisnya mulai aktif berdakwahnya itu dari 2009. 2009. Boleh kami tahu Ustaz, tempat pertama kali yang Ustaz kunjungi untuk berdakwah? Ya, saya pada waktu itu yang aktif berdakwah tentu di kampung sendiri. Di kampung sendiri Di kampung pertama. sendiri, kemudian dengan membentuk balai pengajian pada waktu itu, Yes. dan ada majelis taklim pengajian ibu-ibu. Nah, disitulah ada majelis kecil yang dibangun oleh almarhum orang tua kami, Yes. yang beliau niatkan ini adalah untuk sarana dakwah anaknya yang akan pulang dari pesantren yang dia sekolahkan. Yes. Dan itu saya manfaatkan, saya hidupkan pengajian anak-anak, juga saya hidupkan pengajian ibu-ibu. Setelah itu saya juga masuk dari masjid ke masjid. Yes. Pada waktu itu aktif juga di masjid desa Pasir Penyengakan. Itu yang paling aktif pada waktu itu, hampir setiap subuh. Setiap subuh. Saya ceramah di situ, kebetulan rumah dekat dengan musola atau masjid itu. Nah, baru setelah itu dari masjid ke masjid sampai saat ini. Yes. Ustaz, kita tahu bahwa masyarakat Aceh Tenggara ini heterogen Ustaz, multi daripada suku. Metode apa yang selama ini Ustaz terapkan untuk menghadapi masyarakat yang heterogen Ustaz dalam berdakwah? Jadi satu hal yang harus kita ingat bahwa seperti yang disampaikan dalam pertanyaan tadi, masalah kita ini heterogen. Artinya kita harus tahu bahwa ada pluralisme. Ada pelur, iya Ustaz. Artinya ada keberagaman. Iya. Tidak bisa kita memaksakan kehendak. Jadi dengan keberagaman ini kita terus mendakwahkan agama kita, terutama yang seiman dengan kita. Iya betul Ustaz. Betul. Tetap dalam bingkai lakum dinukum waliyadin. Itu tetap dalam bingkai itu. Nah, ketika kita menunjukkan kelembutan Islam, keindahan Islam, seperti yang dicontohkan dari baginda Rasulullah SAW, berapa banyak orang-orang kafir Quraisy yang terketuk hatinya Ya, untuk memeluk Islam. Ketika melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana etika Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam bergaul, dalam beraktivitas, sehingga banyak yang tertarik hatinya untuk mengenal Islam lebih dalam lagi. Jadi kalau dengan keberagaman kita yang di Aceh Tenggara ini, wabil khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita beragam, tapi tentu Islam sebagai mayoritas di bumi sepakat segenap ini, tentu ini adalah selain peluang untuk terus menguatkan iman saudara-saudara kita, tapi sekaligus inilah tantangan bagi kita. Dengan keberagaman yang ada ini tetap kita jaga kerukunan, dengan memahami keberagaman yang ada di daerah kita ini, terus kita mendakwahkan agama kita. Beberapa Ustadz sekarang ini, karena ini zaman milenial Ustadz, mereka berdakwah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Menurut Ustadz, hal ini efektifkah diterapkan di Aceh Tenggara, berdakwah melalui media sosial? Kalau saya melihat bukan sekedar efektif. Bukan sekedar efektif. Tapi itu bahkan satu hal yang wajib dilaksanakan sekarang. Wajib dilaksanakan. Kenapa? Sangat efektif sekali. Bahkan harus kita lakukan karena memang terutama kaum milenial sekarang. Iya betul. Rata-rata mereka bersahabat, berteman dengan yang namanya teknologi. Termasuk yang kita kenal sekarang ini adalah handphone atau yang berbentuk Android secara online. Betul. Jadi kalau seandainya tidak kita isi dengan konten-konten dakwah seperti yang saudara-saudara lakukan saat ini, subhanallah, ini sebuah langkah positif yang luar biasa, kita support. Semoga semakin banyak generasi-generasi muda yang mengikuti langkah-langkah berjuang dakwah negara ini, sehingga konten-konten yang bersifat negatif yang membentuk paradigma anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita ini, dengan kita isi dengan kegiatan dakwah, kita isi dengan informasi-informasi Islam, ini akan menambah wawasan mereka, menambah pengetahuan mereka, menambah semangat mereka, spirit mereka, terutama ketika bertanya kepada tuan guru kita bagaimana pengalaman-pengalaman dakwahnya dan sebagainya. Ini sebagai nilai tambah bagi generasi-generasi muda kita. Dan sekarang ini bukan hanya generasi-generasi muda saja yang sudah memakai alat teknologi seperti ini, bahkan mereka yang berusia lanjut pun sudah mulai
memakai itu. Oke Ustaz, sejak berdakwah di Aceh Tenggara mulai aktif 2009 seperti cerita Ustaz tadi, tentu mempunyai tantangan dan rintangan tersendiri. Siapapun dia bagi pendakwah pasti ada. Bisa diceritakan Ustaz, suka dukanya menjadi seorang pendakwah? Ya, subhanallah. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang suka duka pendakwah, kita malu. Malu. Kenapa apa yang kita rasakan saat ini belum sebanding dengan yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Iya betul Ustaz. Nyawa menderita taruhannya. Sekarang dakwah, terutama di Aceh Tenggara, begitu nikmat sekali. Begitu nikmat sekali. Bahkan tak jarang para pendakwah itu diberikan fasilitas khusus oleh jamaah-jamaahnya. Iya betul Ustaz. Betul. Nah, dibandingkan dengan bagaimana yang dilakukan oleh waliullah, yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Pahit, getir, sulit sekali. Maka kalau dipertanyakan masalah suka duka, saya malu untuk menjelaskannya. Karena apa yang dilakukan ini belum sedikit pun sebanding. Iya, masih jauh dari apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Yang jelas, yang saya ingin lakukan adalah yang saya lakukan ini belum ada apa-apanya. Tapi mudah-mudahan dasarnya sudah ada. Semakin hari akan semakin kita tingkatkan perhatian kita dengan dakwah ini. Iya betul Ustaz, betul Ustaz. Kalau tadi dukanya Ustaz malu untuk menceritakan. Sekarang kami ingin tahu bagaimana sih bahagianya seorang pendai itu Ustaz. Baik, subhanallah. Memang ini pada pejuang dakwah ini, pejuang dakwah Agara ini, pertanyaannya apa? Harus juga kita jawab dengan apa? Dengan penuh semangat juga. Yes, Ustaz. Secara umum, ini saya ceritakan secara umum. Dalam pandangan orang, yang namanya seorang dai itu adalah orang baik. Orang baik, ya betul. Secara umum, paradigma orang. Secara umum. Nah, tapi kita nggak tahu bagaimana di dalam. Allah yang maha tahu. Kita dan Allah yang tahu. Ini secara umum. Secara umum. Nah, jadi orang menganggap kita ini adalah orang baik, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang nggak bermacam-macam, ya, dan berbagai macam hal-hal yang bersifat positif lainnya. Tapi sesungguhnya ini adalah amanah. Ini adalah tanggung jawab. Kabur maqtan an taqulu ma la taf'alun. Celaka bagi orang yang mampu mengatakan tapi tidak mengamalkan. Itulah tidak seindah seperti yang kita ucapkan. Tapi ada amanah, tanggung jawab dari setiap apa yang kita ucapkan itu. Saya mengambil nilai positifnya saja. Mudah-mudahan dengan bangga menjadi seorang dai ini, banyak generasi-generasi muda kita pun bercita-cita untuk menjadi seorang pendakwah. Iya, Ustaz, betul. Makanya kita sering motivasi kepada anak-anak santri kita yang ada di pesantren, lihat bagaimana para pendakwah-pendakwah kita tidak kalah secara ekonomi, tidak kalah dengan mereka-mereka yang bisnismen itu. Iya, betul. Tidak kalah itu. Kenapa? Ya, karena mereka ikhlas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirat mereka ketuk melalui arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia pasti akan ikut. Iya, jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa kecil, jangan merasa hina kalau kita belajar agama ini. Semangat menjadi seorang pendakwah. Iya, betul. Oke, Ustaz. Mungkin banyak para sahabat pejuang dakwah Agara dimanapun ingin menjadi seorang dai, Ustaz. Secara ilmu ini sudah ada. Menurut Ustaz, selain ilmu, seorang pendai itu harus menyiapkan apa lagi, Ustaz? Apa yang harus mereka siapkan selain ilmu? Ya, subhanallah, ilmu itu penting. Sangat penting sekali ilmu itu. Tapi ilmu bukan segala-galanya. Ilmu datang dari siapa? Ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Yang diberikan Allah kepada kita ini ilmu ini sedikit saja. Cuman kadang-kadang keberkahan ilmu itu tidak ada. Nah, agar ilmu kita ini menjadi berkah, apa yang kita sampaikan itu menjadi nilai dakwah, menjadi nilai ibadah. Untuk memperkuat itu semua, jangan lupa kekuatan ruhiyah. Kekuatan ruhiyah. Apa itu kekuatan ruhiyah? Kekuatan rohani. Tazkiyatun nafs. Membersihkan diri. Orang yang bergelimang maksiat, dia pasti jauh dari petunjuk Allah. Dia pasti akan merasakan kegelisahan, gundah gulana. Sehingga apa yang terucap hanya di bibir saja.
tapi tidak sampai ke hati. Kita melihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Dakwah di padang tandus yang begitu panas sekali, di bawah panas terik matahari. Subhanallah. Yang dihadapi kaum kafir Quraisy. Tak jarang pada waktu itu nyawa baginda Rasul menjadi taruhannya. Rasul sering mau dibunuh, tapi Rasul mengetuk hati orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, orang-orang yang belum kenal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW betapa dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang dai itu dekat dengan Allah, dia perbaiki ruhiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuntun dia, Allah bimbing dia. Wa may yattaqillah yu'allimhumullah. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuntun, Allah bimbing, Allah ajari dia. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang dai ini hanya sibuk menyampaikan dakwah, tapi istilah orang sekarang ini imannya tidak dicas gitu. Jadi HP walaupun canggih, HP kita ini kalau nggak dicas nggak bisa difungsikan, habis baterai, lowbat ya, bahkan sampai mati dia. Jangan sampai hati kita seperti itu. Kuatkan ruhiyah kita dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyamul zikrullah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini setiap hari terus kita lantunkan Al-Quran ini dengan tartil. Karena itu merupakan sumber-sumber dakwah kita. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, itu artinya kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berdialog, yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia membaca Al-Quranul Karim. Ibadah-ibadah rutin kita lakukan, memperbaiki ruhiyah kita. Ilmu penting, tapi jangan lupa rohaniah ini. Ya, kita cas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berikan kepada kami nasihat ya Rasulullah. Yang mana nasihat ini yang mampu membuat kami selamat dunia akhirat? Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomahlah. Jadi istiqomah kita dakwah, istiqomah kita beribadah, ibadah kita ini akan menguatkan dakwah kita. Iya betul Ustaz. Kemudian Ustaz, mungkin sahabat pejuang dakwah Agara ingin tahu apakah berdakwah yang ditekuni tadi dari 2009 itu merupakan cita-cita Ustaz sejak kecil? Subhanallah. Ini saya teringat ketika masih di sawah pada waktu itu. Iya Ustaz. Ketika di sawah dengan orang tua tercinta, mengeringi kolam, kalau istilah kita ini mengeringi kolam pada waktu itu. Lalu saya mendengar lantunan Asmaul Husna dari Masjid Agung At-Taqwa ini. Kebetulan sawahnya ada di sekitar desa Sipang 4. Pada waktu itu terdengar menjelang subuh lantunan Asmaul Husna dari Masjid Agung At-Taqwa ini pada waktu itu. Jadi mendengar lantunan Asmaul Husna ini pada waktu itu masih di bangku SD. Iya, Ustaz. Kira-kira kelas 6 SD waktu itu. Mendengar lantunan Asmaul Husna ini saya tertarik. Indah sekali ini suaranya. Ini di mana orang itu belajar? Lalu saya bertanya-tanya, mereka belajar di pesantren. Banyak yang cerita orang tua cerita kalau mau seperti itu nak masuk pesantren. Akhirnya pada waktu itu saya minta sama orang tua saya, Pak, saya masuk pesantren. Orang tua saya tertawa pada waktu itu, karena saya pada waktu kecil dengan kawan-kawan, ya namanya pun masih masa kanak-kanak, kadang-kadang kami sering merokok, kadang-kadang mengambil uang orang tua untuk jajan, karena jajan pun begitu sulit. Untuk sekolah pun jajannya seminggu sekali hari Sabtu. Jadi nampaklah kenakalan saya pada waktu anak-anak itu. Jadi ketika mau masuk pesantren, orang tua saya tersenyum. Apa betul kamu masuk pesantren? Mendengar Asmaul Husna inilah, pada waktu itu lahirlah keinginan untuk menjadi seorang dai, menjadi seorang guru, menjadi guru ngaji, menjadi penceramah. Lahir keinginan itu, alhamdulillah.
Sampai sekarang masih aktif, Ustaz. Sampai sekarang ini itu semua terwujud berkat doa kedua orang tua. Iya, betul, Ustaz. Oke, Ustaz, pesannya mungkin buat penonton setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agara, Ustaz. Baik, pada seluruh saudara-saudaraku, pada pejuang dakwah channel YouTube Pejuang Dakwah Agara ini, ya tetaplah semangat dengan berbagai macam rintangan berdakwah ini. Jangan malu menjadi seorang dai, jangan malu menjadi seorang guru ngaji. Orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang mulia. Banggalah kita dengan agama kita ini, banggalah kita dengan kewajiban dakwah kita ini, terus kita pertahankan sampai kelak Allah memisahkan kita dengan roh kita. Oke, Ustaz, terima kasih. Terima kasih sudah bersedia berbincang, berbagi pengalaman perjalanan dakwahnya bersama kita di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Sahabat Pejuang Dakwah Agara dimanapun Anda berada, bahwa Tengku Syihabuddin pernah berkata bahwa jika engkau memiliki topi yang besar, maka yang perlu kau kecilkan bukan kepalamu tetapi topimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau memiliki topi yang kecil, yang perlu kau besarkan bukan kepalamu tetapi topimu. Demikian perbincangan perjalanan dakwah kami pada hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.